Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Mikrobiologi dengan dosen pengampu Bapak Aidia Irhas Putra, SSI MP, dan kami sendiri dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Ayuni Puspitasari, dan rekan saya, Husnal Fadilah, akan mempresentasikan materi tentang metabolisme mikroba dengan 3 submateri. Yang pertama ada anabolisme, yang kedua katabolisme, dan yang terakhir ada enzim. So, tanpa berlama-lama, mari kita bahas submaterinya satu persatu. Check it out! Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita bahas sedikit dulu tentang metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, tepatnya di dalam sel, di mana metabolisme ini terdiri atas 2 proses, yaitu yang pertama ada anabolisme dan yang kedua ada katabolisme. Anabolisme terbagi atas 2 reaksi, yaitu reaksi kemosintesis dan reaksi fotosintesis, di mana reaksi fotosintesis ini juga terdiri dari 2 reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang, yang mana hasil reaksi dari fotosintesis ini nantinya akan membentuk karbohidrat. Dan yang kedua ada katabolisme. Katabolisme terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, di mana karbohidrat ini terbentuk akan terjadi proses respirasi secara anaerobik dan aerobik. Sedangkan protein dan lemak masuk ke dalam siklus Krebs, nantinya akan menghasilkan atau memperoleh energi berupa ATP. Yang pertama, kita bahas tentang anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia yang sederhana menjadi senyawa kimia yang lebih kompleks, di mana dalam reaksinya memerlukan energi yang berasal dari luar, yaitu dapat berupa energi cahaya dan energi kimia. Energi yang berasal dari cahaya disebut dengan reaksi fotosintesis, sedangkan energi yang berasal dari kimia kita sebut dengan reaksi kemosintesis. Yang pertama yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida dan air, serta bantuan energi cahaya matahari, di mana terjadi pada alga, tumbuhan, dan beberapa prokariotik. Fotosintesis terdiri atas 2 reaksi utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang disebut dengan fosforilasi ketika cahaya matahari mengenai klorofil A yang membuat elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi yang lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADH, dan air akan terurai menjadi oksigen sebagai salah satu bentuk hasil dari reaksi, di mana ATP dan NADH tersebut akan digunakan untuk membentuk karbohidrat pada reaksi gelap. Yang kedua ada reaksi gelap, yaitu disebut juga dengan fiksasi karbon dioksida, di mana ada 6 molekul asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribosa bifosfat atau RUBP, di mana RUBP ini merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi 1 molekul gula. Peristiwa ini terjadi di dalam stomata dan telah diperkenalkan oleh Melvin Kelvin sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Kelvin. Sedangkan fotosintesis pada bakteri dibagi menjadi 2, yaitu anoksigenik fotosintesis dan oksigenik fotosintesis. Anoksigenik fotosintesis yaitu proses fotosintesis yang tidak menghasilkan oksigen dan H2S berperan sebagai donor elektron, di mana fungsi utama dari reaksi ini yaitu menghasilkan ATP yang melalui siklus fotofosforilasi. Sedangkan yang kedua yaitu oksigenik fotosintesis, di mana proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan H2S berperan sebagai donor elektron. Dan fungsi utama dari proses ini yaitu untuk menghasilkan NADH dan ATP untuk fiksasi karbon. Yang kedua ada kemosintesis. Kemosintesis adalah proses pembentukan glukosa atau karbohidrat dengan menggunakan energi kimia.
bakteri akan membentuk glukosa dengan sumber energi dari reaksi kimia melalui kemosintesis. Energi yang dihasilkan dalam proses tersebut akan digunakan untuk menangkap molekul karbon dioksida dari lingkungan sekitarnya, di mana karbon dioksida akan masuk ke dalam siklus Calvin dan menghasilkan glukosa. Kemosintesis terjadi pada bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, dan bakteri metana. Yang pertama yaitu kemosintesis pada bakteri nitrifikasi, di mana amonia akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Lalu, nitrit akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Yang kedua yaitu kemosintesis bakteri belerang. Biobacillus peroxidans mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfur atau belerang dan menggunakannya sebagai pembentukan glukosa. Yang ketiga yaitu kemosintesis bakteri besi, di mana Ferrobacillus peroxidans akan mengubah ion feri yang larut air menjadi ferro yang tidak larut air untuk membentuk glukosa. Yang keempat yaitu kemosintesis bakteri hidrogen. Contohnya adalah Cuprofindus necator, yaitu mengoksidasi hidrogen dan menggunakan energi tersebut untuk membentuk glukosa. Yang kelima yaitu kemosintesis bakteri metana, di mana bakteri yang menggunakan metana sebagai sumber energinya adalah Metanomonas. Saya akan menjelaskan tentang katabolisme lanjutan dari teman saya tadi, yaitu Ayuni Puspitasari, yang mana katabolisme adalah reaksi pemecah atau pembongkar senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Teman-teman pasti tahu apa itu reaksi anabolisme. Sedangkan tadi teman saya sudah menjelaskan tentang reaksi anabolisme ini. Pasti teman-teman masih ingat kan apa reaksi anabolisme ini? Selanjutnya kita membahas tentang katabolisme ini, tentang respirasinya. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses pengurai zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Respirasi merupakan salah satu reaksi dari katabolik berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas. Respirasi dibedakan atas dua macam. Apakah teman-teman tahu apa dua macam dari respirasi tersebut? Ayo coba jawab apa? Ya, teman-teman betul tentang dua respirasi tersebut, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Baiklah, respirasi aerob adalah yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Respirasi secara aerob terjadi di dalam sitoplasma. Teman-teman pasti tahu apa itu sitoplasma. Dan berlangsung melalui 4 tahapan. Yaitu, kan kemarin kita sudah mempelajari tentang tahapan-tahapan dari reaksi aerob. Pasti teman-teman juga ingat pembelajaran kita kemarin. Yaitu, pertama glikolisis, dekarbosilasi oksidatif asam pirufat, siklus Krebs atau daun asam sitrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang respirasi anaerob, yang mana respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, senyawa seperti asam pirufat dan asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Contohnya seperti fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Kita bisa membedakan dari dua pengertian ini. Respirasi aerob membutuhkan oksigen bebas, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen bebas. Baiklah, kita akan mempelajari sedikit tentang respirasi aerob.
Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan pengubah glukosa menjadi piruvat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Akhir glikolisis akan dihasilkan 2 mol alkohol asam piruvat yang berkarbon 3,2 ATP dan 2 NADH dari setiap P perubahan 1 molekul glukosa. Dekarbosilasi oksidatif asam piruvat. Asam piruvat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mewakilkan siklus Krebs. Siklus Krebs atau daun asam sitrat yaitu kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada 2 tahapan, yaitu siklus Krebs dan transport elektron pada organisme eukariotik. Proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Ingat, dalam matriks mitokondria dan prokariotik dalam sitoplasma. Yang ketiga, kita bahas tentang enzim. Enzim merupakan substansi yang ada di dalam sel dalam jumlah yang amat kecil dan mampu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan proses-proses seluler dalam kehidupan. Nama lain dari enzim adalah fermen. Nama enzim berasal dari bahasa Yunani yang berarti ragi, di mana enzim dapat bekerja dengan beberapa cara. Yang pertama, menurunkan energi aktivitas dengan menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilisasi. Yang kedua, yaitu menurunkan energi dalam keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berlawanan dengan keadaan transisi. Yang ketiga, menyediakan lintasan reaksi alternatif. Yang keempat, yaitu menurunkan perubahan entropi reaksi dengan mengiringi substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Ini tadi yaitu tentang mekanisme kerja enzim. 1 adalah gembok dan anak kunci atau disebut lock and key. Teman-teman pasti tahu tentang gembok dan anak kunci. Yang suka drama Korea pasti tahu itu. Baiklah, ini pengertian dari gembok dan anak kunci menurut metabolisme mikroba. Suatu enzim hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Enzim dan substrat bergabung bersama membutuhkan kompleks seperti kunci yang masuk dalam gembok. Yang kedua, indukat pit yang merupakan menurut hipotesisnya bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk. Apabila ada substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka bagian ini akan mengalami proses perubahan bentuk menjadi substrat. Faktor yang mempengaruhi pada kerja enzim adalah suhu, pH, zat penghambat atau inhibitor, konsentrasi substrat, dan hasil akhir. Baiklah, kita akan mempelajari satu persatu dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama, kita akan membahas suhu. Peningkatan suhu dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai batas suhu tertentu. Hal ini disebabkan jika molekul bergerak lebih cepat, maka substrat akan berikatan lebih cepat pada sisi aktif. Sedangkan pH atau derajat keazaman enzim bekerja optimal pada pH tertentu, umumnya pada pH netral. Pada kondisi asam atau basa, kerja enzim terhambat. Zat penghambat atau inhibitor, zat yang dapat menghambat kerja enzim disebut inhibitor. Inhibitor merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Zat tersebut memiliki struktur seperti enzim yang dapat masuk ke substrat atau ada yang memiliki struktur seperti substrat sehingga enzim salah masuk ke penghambat tersebut.
Selanjutnya, konsentrasi substrat, yaitu jumlah substrat yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kerja enzim. Biasanya sel akan merubah jumlah enzim dengan cara melakukan sintesis enzim untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang terakhir adalah hasil akhir. Kerja enzim dipengaruhi hasil akhir. Hasil akhir yang menumpuk menyebabkan enzim sulit bertemu dengan substratnya. Semakin menumpuk hasil akhir, semakin lambat kerja enzim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan.